Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Haruna Rasid Musa dengan NIM 0603523049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umi Fatoni dengan NIM 0603523052. Halo, nama saya Rio Ramadan dengan NIM 0603523071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Munif Mahardika dengan NIM 06035230050. Apa itu psikoanalisis? Psikoanalisis adalah salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Sigmund Freud adalah seorang dokter Austria Jerman yang mengembangkan psikoanalisis, sebuah teori dan metode terapi psikologis yang telah menjadi salah satu aliran psikologi paling berpengaruh di dunia. Freud lahir di Freiburg, Moravia, sekarang Freiburg, Republik Ceko, dari pasangan Jacob Freud, seorang pedagang kain, dan Amalia Nathanson. Ia adalah anak ketiga dari 8 bersaudara. Freud belajar di Universitas Wina, di mana ia belajar kedokteran dan neurologi. Setelah lulus dari kedokteran, ia bekerja di rumah sakit jiwa di Wina, di mana ia merawat pasien-pasien yang menderita gangguan neurologis dan psikiatri. Freud percaya bahwa alam bawah sadar adalah bagian penting dari kepribadian manusia. Ia berpendapat bahwa alam bawah sadar berisi keinginan, emosi, dan ingatan yang tidak disadari, tetapi yang tetap dapat mempengaruhi perilaku kita. Pada tahun 1900, Freud menerbitkan bukunya yang berjudul The Interpretation of Dreams. Buku ini adalah salah satu karya terpenting dalam sejarah psikoanalisis. Dalam buku ini, Freud menjelaskan teorinya tentang mimpi yang menurutnya adalah jalan masuk ke alam bawah sadar. Freud terus mengembangkan teori psikoanalisisnya selama sisa hidupnya. Ia menulis banyak karya tentang psikoanalisis, termasuk The Psychopathology of Everyday Life, 3 Essays on the Theory of Sexuality, dan The Ego and the ID. Karya-karyanya, Freud menulis banyak karya tentang psikoanalisis, termasuk yang pertama, The Interpretation of Dreams, sebuah karya yang menjelaskan teori Freud tentang mimpi yang menurutnya adalah jalan masuk ke alam bawah sadar. Selanjutnya, The Psychopathology of Everyday Life, sebuah karya yang membahas tentang kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh manusia yang menurut Freud merupakan manifestasi dari alam bawah sadar. Kemudian, 3 Essays on the Theory of Sexuality, sebuah karya yang membahas tentang seksualitas manusia yang menurutnya merupakan kekuatan yang kuat yang membentuk kepribadian. The Ego and the ID, sebuah karya yang menjelaskan teori Freud tentang struktur kepribadian manusia yang terdiri dari ID, ego, dan superego. Kemudian yang terakhir, Civilization and its Discontents, sebuah karya yang membahas tentang konflik antara alam bawah sadar dan tuntutan masyarakat. Carl Gustav Jung, Swiss. Carl Gustav Jung 26 Juli 1875 sampai 6 Juni 1961 adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss. Ia yang merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Pendekatan Jung terhadap psikologi yang khas dan membawa pengaruh yang luas di bidang tersebut terjadi karena konstruksi konsep pemahamannya tentang psik atau kepribadian melalui eksplorasi ke dalam konteks mimpi, seni, mitologi, agama, serta filsafat. Bagi Jung, kepribadian merupakan kombinasi yang mencakup perasaan dan tingkah laku manusia baik di dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, sehingga kepribadian seseorang dibentuk oleh banyak aspek. Meskipun ia terkenal sebagai seorang psikolog, teoritis dan praktis dalam sebagian besar masa hidupnya, ia juga turut berkarya dalam bidang filsafat timur dan filsafat barat. Alkimia, astrologi, sosiologi, juga sastra dan seni. Jung juga menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni. Pemikiran Carl Gustav Jung. Dasar pemikiran psikoanalitik Jung sebenarnya banyak persamaannya dengan Freud, yakni sama-sama berpijak pada analisis ketidaksadaran jiwa manusia. Kehidupanku adalah suatu kisah realisasi dari ketidaksadaran Hal dan Lindsay. Pernyataan Jung ini semakna dengan pandangan Freud bahwa energi hidup manusia itu terdapat dalam ketidaksadaran jiwa, laksana es yang terendam dalam lautan.
Perpecahan itu terjadi karena keduanya ada perbedaan-perbedaan yang mendasar dan kompleks, antara lain. Yang kesatu ada berbagai ketidaksesuaian dalam hal kepribadian maupun pandangan intelektual. Yang kedua, salah satu alasan yang penting adalah bahwa Freud mengidentifikasikan metodenya dengan teori seks yang dianggap oleh Jung tidak dapat diterima. Jadi Jung menolak pandangan panseksualisme Freud. Yang ketiga, setelah Jung mempelajari teori-teori Freud dan ada perbedaan-perbedaan tadi, maka Jung ingin menyusun teorinya sendiri sebagai teori alternatif lain dari psikoanalisis. Alfred Adler lahir di Wina, Austria pada tanggal 7 Februari 1870. Ia menderita rakitis saat masih kecil, yang membuatnya tidak dapat berjalan hingga usia 2 tahun. Kemudian, ia menderita pneumonia pada usia 4 tahun. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Adler adalah orang pertama yang menekankan pentingnya elemen sosial dalam mengatur proses individual dan yang membawa psikiatri pada komunitas psikolog. Adler meninggal pada 1937 di Skotlandia akibat serangan jantung. Pemikiran Adler menyatakan ada satu daya motivasi yang memengaruhi semua bentuk perilaku dan pengalaman manusia. Daya motivasi tersebut dorongan ke arah kesempurnaan. Daya tersebut mendorong manusia memenuhi semua potensi dan keinginan yang ada di dalam dirinya, sehingga seseorang manusia dapat semakin dekat dengan apa yang diidealkan. Karen Horney adalah seorang psikolog yang terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik. Pendekatan psikologis Horney adalah Freudian, kendati tidak termasuk ke dalam 3 tokoh utama psikolog Freudian. Horney menawarkan cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah neurosis. Ia menekankan adanya hubungan yang jelas antara neurosis dengan kehidupan sehari-hari yang dijalani penderita neurosis. Horney berpendapat bahwa sebenarnya neurosis adalah cara digunakan manusia untuk menjalani hubungan dengan manusia lainnya. Akan tetapi, hanya ada sebagian orang yang mampu melakukan dengan baik. Orang menderita neurotik justru cenderung membiarkan dirinya hidup dalam dunia sendiri. Karen Horney berpendapat bahwa kepribadian manusia dipengaruhi utamanya oleh masa awal kehidupan, yaitu masa anak-anak. Masa anak-anak menjadi penentu bagi kepribadian neurosis maupun kepribadian yang sehat. Namun, manusia tetaplah makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Beberapa karya terkenal yang dikembangi oleh Karen Horney di antara lain adalah Neurotic Personality of Our Time, Feminine Psychology, dan Self-Analysis.